Hari ini merupakan hari yang spesial karena tepat di hari ini putra Mak Irit menginjak usia ke-9 tahun. Wah, seneng banget. Sebagai ucapan rasa syukur, harapan dan juga doa untuk putra tercinta, Mak Irit hari ini membuatkan menu spesial, yaitu nasi tumpang dengan lauk yang komplit. Ternyata hanya bermodalkan 138.000 saja. Murah meriah tapi rasanya sungguh luar biasa. Yuk simak terus Mak Irit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi menu inspirasi ala Mak Irit. Halo semuanya, kembali lagi bersama Mak Irit Channel, sumber inspirasi menu hari yang lezat, budget hemat Irit loh ya, bukan pelit. Menu masak Mak Irit hari ini yaitu nasi tumpeng, tapi dengan modal yang sangat murah meriah, yaitu sekitar 138.000. Ternyata paket komplit ya jadinya. Jadi total belanja untuk membuat nasi tumpeng kali ini itu sekitar 138.000. Jadi sudah termasuk beras, sayuran, lauk maupun bumbunya. Menurut Mak Irit ini benar-benar murah dan menghemat banget. Tapi Mak Irit juga nggak tahu kalau misalkan pesan atau beli jadi di luar sana itu berapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Untuk lauknya itu nanti ada 5 macam. Untuk yang pertama itu ada ayam kecap. Untuk ayam kecapnya ini Mak Irit bersihkan terlebih dahulu, dicuci sampai bersih hingga bulu-bulunya itu hilang, kemudian direbus itu hanya sampai 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Dan kalau sudah ya dientas atau ditiriskan seperti ini dan dicuci kembali. Jadi untuk merebusannya itu sebanyak 2 kali dan untuk mencucinya itu juga 2 kali. Tujuan direbus 2 kali dan dicuci 2 kali itu supaya lendir dari daging ayamnya itu benar-benar hilang dan bersih, jadi masakannya pun nggak nyampah gitu loh. Dan untuk perebusan yang kedua itu cukup 10 menit, jadi nggak usah berlama-lama. Saat merebus jangan lupa ditambahkan daun jeruk dan juga garam, jahe supaya lebih enak dan juga mantap. Total ayamnya Mak Irit pakai 2,5 kilo, terdiri atas kepala, daging, sayap, dan juga ampela hati. Sayur untuk menu kulupnya Mak Irit pakai kangkung dan juga toge. Jadi nanti lebih berwarna dan juga lebih segar. Sayuran berikutnya yaitu ada buncis. Untuk buncis ini nanti akan di menu tumis ya. Itu nanti dicampur bersama dengan wortel. Jadi diiris tipis-tipis seperti ini. Ya, disesuaikan selera saja untuk teman-teman di rumah. Dan untuk wortelnya ini dipotong pendek-pendek seperti ini dan juga dirajang tipis-tipis. Tapi kembali lagi disesuaikan selera ya teman-teman. Alasan Mak Irit pakai buncis dan juga wortel, soalnya anak-anak lebih suka wortel dan juga buncis itu lebih murah serta manfaatnya banyak. Berikutnya ini juga ada tahu yang akan dibuat menu kuning. Karena bahannya semuanya sudah siap, lanjut eksekusi masak. Untuk menu pertama ini ada menu bumbu kulup ya. Bumbu kulupnya ini untuk kelapa tinggal dicampurkan sampai dia itu merata, kemudian dikukus ya, tempatkan di wadah seperti ini, lanjut dikukus. Ini nggak usah berlama-lama untuk mengukusnya. Kalau sudah disangrai lagi supaya dia itu benar-benar tanek dan juga garing gitu loh ya. Lanjut ke menu kedua yaitu tahu bumbu kuning. Untuk tahunya sebelumnya harus digoreng terlebih dahulu sampai kekuningan, tapi nggak usah terlalu garing. Nah, kalau ini sudah berwarna kuning maka siap untuk ditiriskan. Kemudian siapkan bumbu-bumbunya yang terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemudian ada tomat. Untuk tomat, cabai merah dan juga cabai rawitnya ditambahkan minyak, lanjut di blender. Sedangkan untuk bawang merah, bawang putih diulek. Nah, kalau sudah lanjut eksekusi masak, digongso dulu untuk bawang merah, bawang putih uleknya. Kemudian disusul dengan cabai tomat yang sudah dihaluskan. Nah, ini harus dimasak hingga benar-benar tanek ya. Untuk bumbu-bumbunya jangan lupa tambahkan bumbu tambahannya seperti kaldu bubuk, gula, dan juga garam. Nah, supaya tidak mubazir, ini Mak Irit bilaskan santan
kanil atau santan kentalnya di blender ya. Oh ya, untuk santannya itu cukup menggunakan santan kental, jadi nggak perlu tambahan santan gebrahan, soalnya ini nanti butuh yang benar-benar kental ya. Dan masak hingga benar-benar asat untuk santannya. Nah, kalau sudah asat seperti ini dan rasanya sudah pas, maka siap untuk disajikan. Tahu bumbu kuning sudah selesai, lanjut ke menu ketiga yaitu ayam bumbu kecap. Cara buatnya ini sangat simpel, tinggal masukkan bumbu halusnya, kemudian aduk hingga benar-benar rata dan juga masak hingga matang ya, hingga tanak dan juga harum. Kemudian masukkan daun jeruk dan masak hingga benar-benar harum ya. Dan setelah bumbunya harum, tinggal masukkan ayam yang sudah direbus 2 kali. Karena total ayamnya itu sekitar 2,5 kg, jadi Mak Irit masaknya pakai wajan yang cukup besar. Jangan lupa tambahkan kecap. Untuk kecapnya ini disesuaikan selera. Untuk ayam bumbu kecap ini tidak menggunakan cabai sama sekali, jadi hanya menggunakan merica, itu sedikit banget, jadi tetap aman dinikmati oleh anak-anak. Menu ayam bumbu kecap ini juga enak loh kalau digunakan sebagai menu harian. Jadi untuk teman-teman di rumah, selamat mencoba. Menu ketiga sudah selesai, lanjut menu keempat yaitu tumis buncis wortel dan telur puyuh. Jadi ini nanti untuk tumisnya Mak Irit tambahkan telur puyuh, soalnya supaya lebih mantap dan bergizi. Ini warna tumisnya cantik banget, warna-warni bagaikan pelangi. Oh iya, jangan lupa supaya lebih enak lagi ditambahkan garam, gula, serta kaldu bubuk sesuai selera. Pokoknya disetel-setel sampai rasanya itu pas. Dan kalau sudah pas, masukkan telur puyuh. Jadi untuk telur puyuhnya ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau pakai juga tidak apa-apa. Berikutnya menu kelima yaitu mie goreng sawi hijau. Jadi Mak Irit campur dengan sawi hijau. Kenapa? Karena sawi hijau itu banyak banget manfaatnya. Di antaranya selain untuk kesehatan mata, juga baik untuk memerangi kolesterol jahat. Wah, luar biasa ya. Menu mie goreng sawi hijau ini tidak ada tambahan cabai ya teman-teman, supaya bisa dinikmati oleh anak-anak. Jangan lupa ditambahkan kecap manis. Untuk pemberian kecap manis ini disesuaikan selera. Aduk hingga benar-benar tercampur rata antara kecap, bumbu dan juga minyak. Kalau misalkan kurang kecapnya tinggal ditambahkan. Jangan lupa untuk icip-icip koreksi rasa, mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan garam, gula ataupun kaldu bubuk. Terakhir, campurkan sayuran yang sudah direbus seperti kangkung dan juga toge ke bumbunya. Untuk mencampur ini harus benar-benar rata ya, karena bumbunya sudah disangrai, jadi ini tidak mudah basi. Enak banget rasanya. Akhirnya semua menu sudah selesai, sudah siap. Lanjut plating, karena ini menunya besar, jadi di platingnya di tempat yang luas seperti leser. Untuk nasi dibentuk mengerucut seperti ini. Wah, ini rasanya panas pol, jadi lapnya harus benar-benar berlapis-lapis. Wah, akhirnya berhasil deh bentuk kerucutnya. Hore! Supaya lauk tidak meresap langsung ke nasi, jadi dikasih lapisan daun pisang. Wah, ini tambah estetik dan juga indah banget. Jujur ya, ini tuh kali pertama Mak Irit membuat tumpeng, jadi ya deg-degan banget dengan hasilnya seperti apa. Demi putra tercinta, jadi Mak Irit harus berusaha sekuat tenaga. Hehehe. Kalau teman-teman di rumah lebih suka buat sendiri atau beli jadi, silahkan komen di bawah. Cuma kalau misalkan buat sendiri memang kita harus mengorbankan waktu dan juga ya harus mau sedikit ribet gitu ya. Cuma kan modal sedikit bisa jadi banyak, bisa jadi menu yang warna-warni. Nasi tumpeng lauk komplit modal 138.000 sudah jadi. Untuk lauknya tadi ya ada 5 macam, ada ayam bumbu kecap, tahu bumbu kuning, tumis buncis wortel telur puyuh, mie goreng sawi hijau dan kulup kerawu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.